Orang kalau ingin mengubah energi dari energi dikasihani, kemudian menjadi energi kaya, caranya ini, banyak memberi. Ketika orang itu kasihan sama kita, ini sebetulnya kan satu energi yang sebetulnya menghakimi kepada kita. Karena kasihan itu kan hanya layak diberikan kepada orang-orang miskin, layak diberikan kepada orang lemah, layak diberikan kepada para korban. Loh, kok ada orang kasihan sama kita? Itu kan berarti orang lain sedang menghakimi kepada kita, sedang menyetempel, sedang mengesahkan bahwa kita orang miskin, bahwa kita orang lemah, bahwa kita orang yang menjadi korban. Sadis sama kira-kira itu. Sadis, brutal. Gitu loh. Cuma orang kadang-kadang tidak sadar bahwa dikasihani itu adalah kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita mendapatkan maunah dari Allah saat kita dikasihani. Itu. Sehingga malah kemudian banyak orang yang malah minta dikasihani sama orang lain. Ketika orang lain kasihan sama kita, seharusnya kita kesinggung. Karena kita itu disestempel, kita divonis. Ya, kita divonis, kita distempel, kita dihakimi sebagai orang miskin, sebagai orang lemah. Brutal, sadis banget itu loh. Halo, salam bahagia kawan-kawan semuanya di channel Muhammad Nurulbanan. Muhammad Nurulbanan. Pada malam hari ini ya, Gus Banan akan bercerita atau memaparkan tentang tema jangan buat orang lain kasihan padamu. Mungkin Gus Banan bisa menerangkan dan juga memberikan pencerahan apa yang Gus Banan maksud dari tema malam ini. Monggo Gus. Ya, yang namanya energi dikasihani. Energi dikasihani itu, yang namanya dikasihani itu energi yang identik untuk orang yang miskin, untuk orang yang terpuruk, untuk orang yang hidupnya tidak berdaya, para korban. Itu layak dikasihani. Contohnya kayak gini. Itu orang kok ya miskin banget ya. Kasihan, kita bantu yuk. Nggak ada orang kasihan tapi sama orang yang sedang berjaya itu nggak ada. Itu orang kaya, kasihan banget ya, yuk kita bantu. Ada nggak? Makanya yang namanya kasihan itu adalah energi miskin. Ini. Nah, kita bisa mengamati kalau kehidupan kita kok masih sering didatangi oleh energi-energi kasihan dari orang lain, kita masih sering diberi energi kasihan oleh orang lain. Ini berarti kita masih melarat, itu pasti. Itu anak kasihan banget loh. Yuk kita bantu. Jadi kalau di mata orang dipandang kita itu kok layaknya menerima bantuan, tapi dengan energi kasihan, dikasihani, ini berarti tanda bahwa kita tidak akan pernah berubah hidupnya. Karena kita masih di lingkaran energi miskin. Ini. Makanya ya, jangan buat orang lain kasihan sama kita. Cuman cara bikinnya supaya orang lain tidak kasihan sama kita itu gimana kan? Iya. Merubah energinya itu bagaimana ini? Wong, betul itu. Saya dulu itu waktu masih miskin. Begitu menikah kan ya saya ekonominya nggak langsung bagus lah. Dalam beberapa tahun saya ekonominya masih kempas-kempis. Nah waktu itu saya sudah pisah rumah dengan mertua. Tapi yang namanya bikin kitchen dapur nggak bisa-bisa saya itu. Sampai berapa tahun saya nggak bisa-bisa menyelesaikan kitchen dapur. Sampai akhirnya mertua kasihan sama saya. Akhirnya saya dibuatkan kitchen dapur itu. Ya, itu benar-benar duit dari duit mertua ya gitu.
Nah, saya masih ingat terus waktu itu. Ya Allah, itu. Kalau dulu saya seneng karena merasa dibantu orang, tetapi energinya itu energi kasihan. Lah, model energi yang kayak gini, ini loh, betul datangnya itu kepada orang-orang yang miskin. Gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian pada waktu itu saya itu terus ngajar ngaji di pesantren mertua. Yang namanya ngajar ngaji itu mutlak kita itu memberi. Karena yang namanya ngaji di pesantren itu nggak seperti kita itu ngajar di sekolahan. Artinya kalau sekolahan kan memang profesional, kita itu mencari gaji. Profesional kita bekerja. Kalau di pesantren ya sistemnya sistem dakwah. Di mana kita hanya memberi dan memberi. Kadangkala yang namanya bayaran ya ada, tapi ya bukan gaji. Itu hanya sekedar pesangon, sekedar ganti transportasi dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya masih ingat banget. Saya ngajar ngaji di pesantren. Keadaan saya miskin, tapi saya terus memberi kepada pesantren, ke pesantren mertua dengan cara mengajar itu. Dan yang lucu saya amati, kehidupan saya kemudian berubah hanya gara-gara saya mengajar ngaji. Nah, maka ini orang kalau ingin mengubah energi dari energi dikasihani kemudian menjadi energi kaya, caranya ini banyak memberi. 20 hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar. Ini caranya banyak memberi. Lah, ketika orang itu kasihan sama kita, ini sebetulnya kan satu energi yang sebetulnya menghakimi kepada kita. Karena kasihan itu kan hanya layak diberikan kepada orang-orang miskin. Layak diberikan kepada orang lemah. Layak diberikan kepada para korban. Loh, kok ada orang kasihan sama kita? Itu kan berarti orang lain sedang menghakimi kepada kita, sedang menyetempel, sedang mengesahkan bahwa kita orang miskin, bahwa kita orang lemah, bahwa kita orang yang menjadi korban. Sadis sama kira-kira itu. Sadis, brutal. Gitu loh. Cuma orang kadang-kadang tidak sadar bahwa dikasihani itu adalah kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita mendapatkan maunah dari Allah saat kita dikasihani. Itu. Sehingga malah kemudian banyak orang yang malah minta dikasihani sama orang lain. Padahal ketika orang lain kasihan sama kita, seharusnya kita kesinggung. Karena kita itu disestempel, kita divonis. Ya. Kita divonis, kita distempel, kita dihakimi sebagai orang miskin, sebagai orang lemah. Brutal, sadis banget itu loh. Tapi malah buru-buru pada kesinggung kan. Malah pada senang. Pada bersyukur. Loh, bantuan BLT itu energinya kasihan apa? Kasihan itu. Kasihan. Berarti ketika kita menerima BLT dari negara, seharusnya kita itu tersinggung. Malah alhamdulillah lumayan saya dapat. Malah pada ngantri itu. Ngantri rebutan kan? Masya Allah. Itu yang namanya ya, orang itu memang dikendalikan, dikontrol oleh energi miskin. Tidak sadar bahwa yang namanya kasihan itu adalah energi miskin. Ini rebutan BLT, rebutan raskin, rebutan apa itu? Dana yang orang yang udah tua-tua banget itu. Dana pensiunan. Bukan pensiunan sih, bukan. Lansia. Ya pokoknya lah dana-dana seperti itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang tidak sadar untuk kaya. Sehingga dengan rasa kasihan saja itu mencari-cari. Padahal kalau kita ingin kaya, kita harus memutus ini energi kasihan ini. Caranya bagaimana? Ya tadi saya sudah menceritakan. Memberi, karena yang namanya memberi, ya, memutusnya kita dengan cara memberi.
Yang namanya memberi itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang kaya. Loh, kalau kita tidak punya, kita mau memberi apa coba? Kamu nggak punya uang 100.000. Saya minta uang 200.000. Uang 100.000 aja nggak punya. Kau dimintai 200.000. Apa yang kamu lakukan? Bingung, nggak bisa memberi kan? Ya gitu. Tapi beda kalau kamu punya uang 1 juta, dimintai 200.000. Ada kok. Kasihkan. Makanya orang yang mampu memberi itu hanya mampu dilakukan oleh orang kaya. Ini. Nah, makanya untuk memutus lingkaran bahwa kita itu layak dikasihani, kita memberi. Nah, memberi ini jangan salah. Jangan hanya ditafsirkan memberikan uang. Wong saya sendiri dulu dikasihani sama mertua. Bisa loh. Idul Fitri saya juga pernah menerima zakat fitrah. Zakat fitrah itu pasti datangnya kepada orang-orang yang layak dikasihani loh. Itu pasti. Lah, bisa saya pernah jadi penerima zakat fitrah itu. Lah ini dulu saja saya ketika masih menerima zakat fitrah, saya itu kemudian memberi dengan kemampuan saya untuk mengajar. Sehingga waktu itu saya memberikan ilmu, mengajar kepada para santri. Yang terjadi terus istiqomah saya ngajar ngaji. 3 tahun kemudian, saya keluar dari kemiskinan. Saya bisa daftar haji, kemudian bisa beli mobil. Karena apa? Selama 2-3 tahun tersebut ketika saya ngajar ngaji, walaupun tidak ada gajinya, saya terus memberi. Dan memberi itu hanya mampu dilakukan oleh orang kaya. itu. Ya, hanya mampu dilakukan oleh orang kaya. Loh, cuma kemudian yang namanya memberikan, orang itu memberi hanya apa yang dia miliki kok. Iya, kalau kita punya uang, kita memberi uang kan. Iya. Kita punya ilmu akan memberi ilmu. Saya mampu memberikan ilmu di apa namanya? Di media sosial misalkan. Kan karena saya punya ilmu kan. Kita hanya memberi dengan apa yang kita miliki. Lah kalau kita punyanya caci maki, kita akan memberikan caci maki. Kalau kita punyanya kotoran, maka kita akan memberikan kotoran. Kalau kita punyanya kebencian, kita akan memberikan kebencian. Jadi apa yang dimiliki oleh orang itu yang akan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu adalah yang mereka miliki. Makanya kalau ada orang mendengki kepada kita, ya memang dia yang dia punya itu kok kedengkian. Ada orang membenci kita, ada orang mencaci maki kita. Ada orang menyerang kita. Memang itu yang dia miliki, itu kekayaan yang dia miliki. Kalau dia nggak punya, nggak mungkin kemudian memberikan kepada kita. Itu. Nah, tentu memberi supaya kita mampu keluar dari energi dikasihani adalah memberi dalam bentuk kekayaan, tapi kekayaan berupa kebaikan. Bukan yang berupa yang tadi, kebencian, terus apa tadi? Kedengkian, dan lain sebagainya. Iri hati, bukan seperti itu. Jelas berupa pemberian tapi dalam bentuk kebaikan. Saya keluar dari kemiskinan betul karena saya memberikan ilmu. Nah, mungkin orang kan memiliki sesuatu yang pasti berbeda-beda. Ada yang bisanya membantu orang dengan memberikan pijitan gratis. Ada orang yang mampunya membantu orang dengan keterampilan. Ada orang yang mampunya membantu orang lain dengan uang. Ada orang yang mampunya membantu orang lain dengan pengabdian dan lain sebagainya. Nah, saat kita memberikan pengabdian, memberikan tenaga, memberikan otot, memberikan pikiran, ini kita sedang mengeluarkan energi yang kita berikan kepada orang lain, di mana yang namanya memberi itu hanya mampu dilakukan oleh orang kaya. Saat kita kaya, nanti energinya sudah beda loh. Bukan lagi energi dikasihani orang, tapi energinya itu dihormati sama orang. Itu dulu itu yang namanya orang, kalau energinya masih dikasihani,
itu yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu tidak hormat loh. Ya kita kasihan sama pengemis. Ya paling kita ngasih 2.000 perak kan sama pengemis. Iya. 1.000 perak aja masih berani kan ngasih sama pengemis. Iya. Padahal 2.000 perak atau 1.000 perak dikasihkan sama anak kita yang sekolah TK aja ditolak. Sekarang 5.000 minimal. Ya minimal di desa loh. Di desa itu 5.000. Kalau di kota udah kayaknya nggak ada anak yang 5.000. 20.000 minimal. Itu. Jadi yang namanya energi kasihan itu ketika diberikan kepada orang itu jangan sekenanya, bukan sesuatu yang berharga itu enggak. Makanya yang datang itu zakat fitrah, yang datang itu BLT. Ini energi-energi kasihan. Gitu. Nah, kita memberikan kepada pengemis ya karena kasihan. Makanya 2.000 layak. Padahal 2.000 ini dikasihkan sama anak TK saja sudah tidak layak. Kan hina sekali kita kan. Gitu. Loh, dulu pun ketika saya miskin saya mengalami itu juga. Nah, sesudah saya itu konsisten ngajar ngaji, saya memberi terus ke alam semesta. Energinya ganti. Ketika sudah ganti ternyata pemberian yang saya terima sudah ganti juga. Gitu loh. Banyak orang yang ngasih hadiah yang wah, nah ini kaos yang saya pakai. Ya, harganya jutaan loh, nggak mungkin dibeli orang kampung. Lacoste. Itu ya, Lacoste. Dikasih orang loh. Loh, orang kok mau memberikan kaos branded sama saya? Itu karena dia hormat. Makanya orang kalau sudah punya energi kaya, energinya itu berubah. Yang tadinya dikasihani menjadi energi dihormati. Maka tanda kita itu mau keluar dari kemiskinan, itu kita merasakan bahwa orang lain memberi kepada kita. Tapi karena hormat, bukan karena kasihan. Itu. Bukan karena kasihan, tapi karena hormat ini. Ada pola perubahan lah. Caranya untuk mengubah dari energi kasihan menjadi energi dihormati, ya ini tadi. Kita memberi terus. Itu. Karena yang namanya energi memberi, ya, energi memberi itu sebetulnya memberi itu menjerat orang lain untuk tunduk sama kita loh. Betul? Kita itu memberi itu energi kita itu menguasai orang lain. Saya ada cerita. Saya itu orang yang jujur saya nggak berani macem-macem. Itu sama sahabat saya yang namanya Arif Rahutomo, guru vibrasi itu. Nah, saya kira banyak teman-teman di sini yang mengenal beliau. Itu sahabat yang saya nggak berani macam-macam loh. Karena Pak, saya dijerat oleh kebaikan beliau. Kebaikannya bukan beliau memberi materi sama saya, bukan. Tapi apa? Dukungan energinya agar saya berkembang menjadi trainer pemberdayaan diri. Agar saya berkembang menjadi guru spiritual. Dukungannya beliau itu luar biasa sama saya. Di media sosial saya terus dibantu. Ketika ada peralatan saya error sedikit, peralatan elektronik, entah itu mic, entah itu handphone, entah itu komputer, entah itu apa saja, beliau sangat peduli menanggapi saya. Saking beliau itu kemudian sangat-sangat menghargai sama saya agar saya berkembang. Itu. Ketika saya dulu menulis buku, beliau mau iklan di channel itu beliau mau iklan. Saking mendukung agar buku saya laku kayak gitu. Ketika beliau mengajar kelas, sering menyebut nama saya sehingga orang mencari saya. Mana Gus Banan itu loh. Jadi boleh dikatakan saya ini menjadi trainer karena proposal yang diajukan oleh Mas Arif RH ke alam semesta. Proposal ke alam semesta itu. Nah ini kan berarti jasa beliau. Nah ketika beliau memberikan dukungan sama saya seperti itu, dukungan energi sama saya terjerat sama beliau. Loh, orang sudah dibantu, orang sudah diberi, kok macem-macem, kok nakal, menyakiti, kira-kira kewalat nggak? Makanya saya kalau lagi jengkel sama Mas Arif misalkan ya, diem aja coba, nggak bisa apa-apa. Lah daripada kualat diem aja.
Itu karena apa? Energi orang yang memberi itu mengikat, kemudian juga menjerat, sehingga orang yang diberi itu nggak bisa bergerak loh. Ini nggak bisa bergerak. Mau tidak mau dipaksa oleh alam semesta untuk hormat. Coba saya dipaksa nggak oleh alam semesta untuk hormat sama Mas Arif? Dipaksa untuk hormat. Ini saya dipaksa untuk hormat kepada Mas Arif. Kalau saya macam-macam, kualat kamu, hancur kamu, repot kan? Dan makanya, nah orang yang memberi itu energinya energi kaya. Sehingga setiap orang yang kita beri, ini kemudian apa? Dia terjerat dengan kebaikan yang kita berikan, dijerat oleh kekayaan kita. Dia itu dikuasai oleh kita energinya. Karena dia dikuasai, akhirnya apa? Mau tidak mau dia itu hormat sama kita. Nah, ketika orang itu hormat kepada kita karena kita telah memberi, di sini terjadi perubahan energi di mana kita yang tadinya layak dikasihani menjadi layak dihormati. Jadi terus kita itu terus memberi dengan kemampuan kita kepada orang lain. Yang pedagang terus memberikan layanan kepada para pembeli. Yang pembeli terus membayar kepada para pedagang. Ini membayar terus, memberi terus. Yang istri terus mengabdi kepada suami. Yang suami terus menafkahi kepada istri. Anak terus berbakti kepada memberi dengan berbakti kepada orang tua. Yang orang tua terus berbakti kepada anak dengan mengasihi anak. Bukan mengasihani, mengasihi, ya beda ya. Itu. Dengan mengasihi anak. Guru mengasihi siswa. Siswa memberi kepada guru dengan hormat. Nah, energi-energi memberi dengan perasaan seperti ini, di mana kita itu memberi, itu adalah energi kaya yang mengubah kita dari energi dikasihani, sehingga apa? Kita tidak terus-terusan menerima zakat fitrah, tidak terus-terusan menerima sedekah, tapi yang receh-receh itu ya, itu receh-receh. Lah iya kan? Nah, ini persoalannya. Lah, kadang saking tidak warasnya manusia, justru kemudian orang itu minta dikasihani oleh orang lain. Ngeluh biar dikasihani orang. Minta-minta biar dikasihani orang. Ini orang mentalnya udah nggak waras, itu orang kayak gitu. Dia sengaja menjerumuskan diri dalam energi kemiskinan. Orang minta-minta bisa loh, punya uang banyak. Tapi tidak ada kehormatannya sama sekali, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Loh, hidup kok nggak ada kemuliaan? Ya percuma kan, walaupun kita punya uang. Pengemis itu banyak loh yang tabungannya gede, yang uangnya itu gede. Banyak itu mereka itu. Tapi apa mereka terhormat? Tidak ada kehormatan sama sekali. Karena apa? Mereka orang yang tidak tahu malu. Mereka orang yang tidak punya malu. Gimana apa? Mereka menjerumuskan diri mereka di dalam energi kemiskinan ini. Jadi orang kalau dia itu sudah memberi dengan totalitas, dia masuk dalam energi kaya. Saya ada alumni pesantren di pesantren sini ya, di pesantren Darul Abrod. Itu ada seorang anak yang dulu sebelum saya berada di pesantren ini, dia itu gemar sekali memberi, gemar sekali menolong orang lain. Dermawannya luar biasa, cekatan cekjek ketika nolong orang. Ini loh. Dan sekarang dia kaya. Dia punya usaha gula merah. Kemudian dia akhirnya menemukan kekayaan. Ini dikarenakan apa? Memang energi kaya itu hanya layak dimiliki oleh orang yang memberi. Berubah. Dan ketika kita itu kaya, energinya berubah. Dari dikasihani kemudian dihormati itu loh. Itu. Lah, orang itu kalau sudah memberi, itu harus sadar bahwa dirinya di posisi kaya. Kalau di posisi kaya, kelayakannya dia itu dihormati. Kalau sampai kemudian dicaci maki, ya, ini yang mencaci maki kualat sendiri.
Loh, udah dibantu kok mencaci maki malah gobloknya nggak ketulungan kan? Saya pernah loh. Jadi saya itu masih ada jadwal khutbah di kampung halaman saya. Nah, karena menggantikan bapak almarhum. Suatu ketika itu pernah ada sebagian masyarakat yang tidak cocok dengan isi khutbah saya. Ya orang kan nggak semuanya suka ya gitu kan. Mereka katakanlah nggak cocok dengan isi khutbah saya. Kemudian ada yang mencaci maki kayak gitu. Tapi di situ saya tidak merasa takut, tidak merasa salah, tidak apa-apa. Karena ya saya nilai isi khutbah saya juga wajar-wajar saja. Hanya saja kemudian tidak sesuai dengan selera mereka ya gitu kan. Lah, saya tetap percaya diri karena apa? Saya tahu, loh, saya datang ke sini itu untuk khutbah. Berarti saya memberi apa enggak? Iya. Memberi. Berarti saya berada di lingkaran kaya. Iya kan? Iya. Saya berada di circle energi kekayaan karena saya memberikan ilmu kepada mereka. Loh, kok kemudian ada yang mencaci maki saya? Ya, saya pede aja lah. Kenapa saya pede? Loh, toh posisi saya aman. Di posisi kaya. Gitu loh. Di posisi energi kaya, lingkaran energi kaya. Makanya saya tetap percaya diri saja. No problem. Saya membalas juga tidak, hanya diam saja. Tetapi besok saya khotbah lagi. Khotbah lagi. Terserah. Mau nerima ya silahkan, mau mencaci maki kualat lu. Karena apa? Udah dikasih kok. Kayak gitu loh. Nah ini jadi orang yang punya prinsip memberi, dia akan sadar bahwa dirinya itu kaya. Ketika dirinya kaya, pada posisi-posisi di mana dia itu dijebak dengan fitnah, dijebak dengan caci maki, dijebak dengan sikap toksik dan lain sebagainya, dia tetap percaya diri bahwa saya itu kaya. Makanya ini, kita jangan bangga berada pada lingkaran energi dikasihan. Betul, itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan ya mungkin lewat jalan jalan kasihan itu. Bukan mengasihi, bukan loh. Kasihan, beda. Ini memang bentuk pertolongan Allah. Tapi ini, kasihan itu kelayakannya, energinya itu mengalir kepada orang-orang yang terpuruk, bukan kepada orang-orang yang hebat. Dosa tidak, dikasih enggak, dosa enggak. Itu juga bentuk pertolongan Allah. Cuman kalau bisa kan kita pindah level energinya. Itu loh ya. Dari lingkaran dikasihani menjadi lingkaran dihormati. Begitu. Ya, ini ada perspektif yang cukup menarik teman-teman. Jadi energi tentang dikasihani dan dihormati itu sudah sangat umum ya kita rasakan. Apalagi keadaan di masyarakat itu memang sering banget bermunculan. Ya mungkin itu pertemuan kali ini, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.